Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala serta kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bertemu kembali dan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah. Semoga kita bersama diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beri taufik dan hidayah sehingga kita bisa lebih dekat kepadanya dan kita lebih semangat, diberi kekuatan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah artinya hidup di dunia ini kalau kita tidak bisa menyembah Allah? Dan apalah artinya kalau kita hidup di dunia ini dengan waktu yang tidak lama, kita pulang ke hadiratnya, kita menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita camkan, kita ini adalah hidup, adalah menunggu antrian kematian, menunggu antrian kita untuk menghadap Allah dan menghitung, menimbang apa yang kita amalkan di dunia ini. Subhanallah. Berapa ratus ribukah sholat sunnah kita? Berapa jutakah kita berbaca sholawat? Seperti apakah kita berterima kasih mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Perlu ini kita muhasabah. Karena di dunia ini adalah tidak akan kekal. Di dunia adalahnya sementara. Dan sangat sebentar. Subhanallah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentunya umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu adalah kita-kita semua. Tidak ada umurnya yang 1000 tahun. Tidak ada umurnya yang 500 tahun. Tidak ada umurnya yang 200 tahun. Bahkan 100 tahun pun sudah langka. Rata-rata 60, 50. Ke bawah 20, 30, 35, 25, 10, 15. Bahkan baru lahir juga sudah meninggal dunia. Ini perlu kita camkan, perlu kita hayati. Kita mati, kita menghadap Allah membawa apa? Selamatkah, celakalah kita nanti di akhirat? Bagaimana kita nanti ketemu Allah? Ini perlu kita muhasabah, muraqabah. Supaya kita nanti pas pulang ke hadapan Allah, kita menjadi hambanya yang selamat, yang dicintainya. Dan bisa memasuki surganya yang sangat indah yang telah disediakan oleh Allah Rabbul Izzati.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi acara kita ini, dan semoga acara ini kita punya bisa berlangsung dan bisa bermanfaat untuk umat semua umumnya, khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Kita di dunia senang, selamat, bahagia, sukses, dan di akhirat pun seperti itu. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita tidak boleh meninggalkan itu adalah sedikit tausiah atau kajian. Al-Fakir teringat satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza martum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm. Rasulullah bersabda, idza martum bi riyadil jannah, apabila kamu sekalian melewati, menemukan taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah kalian, maka masuklah kalian di dalam taman itu. Sehingga para sahabat di waktu itu pada menjawab, qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Masa di dunia ada taman surga? Qala Rasulullah menjawab, majalisul ilmi. Majlis-majlis ilmu itu adalah taman surga. Oh, jadi tempat-tempat tausiah, tempat-tempat belajar ilmu, majlis-majlis ta'lim. Ya, tempat-tempat hilqatu zikri, di situ suka ada tawasulan, suka ada yasinan, pengajian-pengajian. Itulah taman-taman surga, maka kita harus bersenang-senang. Campur kita ke situ. Wah, ini ada yasinan nih, masuk kita ke situ. Karena kalau acara-acara seperti itu tidak dihususkan, itu siapapun yang mau mengikuti, tafadhol. Sekarang ada tawasulan. Ya, masuk kita ke situ. Alhamdulillah ya Allah. Senang kita, bangga kita, langsung kita masuk. Assalamualaikum. Ya, di situ juga kita banyak teman kita bisa nambah teman, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa ngobrol-ngobrol mudzakarah tentang keilmuan. Insya Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, jangan dibalik, ini mah ada tawasulan. Kita masa bodoh. Ada tausiahan majelis ilmu. Seloneng boy, sabodo. Nggak ikut campur. Itu ya agak mending ya. Kadang-kadang kita tidak respon, tidak senang, membenci. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus senang, kata Rasulullah, apabila menemukan tempat-tempat majelis ilmi, tempat-tempat hilqatu zikri, tempat-tempat tawasulan, di situ pembahasan agama, maka harus bersenanglah kita, karena itu adalah taman surga. Subhanallah. Jadi kalau kita masuk bersenang-senang, ya kita sudah masuk ke taman surga. Tentu nanti juga setelah kita meninggal menghadap Allah, ya kita masuk ke taman surga. Pahala daripada kita bersenang-senang, menyenangi, respon terhadap apa yang diucapkan tadi. Yaitu majlis-majlis hilqatu zikri, majlis-majlis tawasulan, majlis-majlis keilmuan. Ya tentu walaupun yang majelis zikir lah, atau misalkan majelis tawasulan lah, ya tentu tidak akan lepas daripada tausiah keagamaan, tidak akan kosong daripada pengajian-pengajian. Sekarang kita langsung aja ke acara inti. Di sini ada asma yang sangat luar biasa,
yaitu dinamai Asma Ashabul Kahfi. Ini Asma Ashabul Kahfi, khosiatnya sangat banyak. Tapi di antaranya ini yang Al-Fakir dapat ijazah dari guru Al-Fakir yang sangat mulia, yaitu dari Syekh Sayyid Husaini Hasan, dan beliau dari guru-gurunya. Tidak akan Al-Fakir bahas tentang mata rantai perguruan karena waktu. Ini kalau kita ini amalkan, kita wiridkan, kita akan selamat daripada pencuri. Jadi rumah kita tidak akan diasupi, tidak akan dimasuki oleh pencuri. Ya seandainya masuk pun tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk mencuri apapun barang-barang yang ada di rumah kita. Atau yang ada di mana. Yang penting di tempat itu ya ada asma ini, atau kita yang telah membiridkan, mengamalkan asma ini. Sekarang tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa khususan hadratin Nabil Khadir alaihi salam wa khususan hadratin Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan Husain wa mim al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati itsaratul basarati bil jannati al-Fatihah. Wa hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qadasal sirah. Wa hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Aslamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi. Wal hadrati jamil muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ini kita sudah mafhum ya, sudah kita mengerti lagi. Dan sudah maklum, kita sudah mengetahui lagi. Setiap kita mengucapkan, mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Sekarang ini yang dinamakan Asma Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalannya. Yamlikho makthalina mathlina marnus dabarnus syadnus kafas totoyus hitmir. Ini asma ini kita wirid ya. Kalau di daerah 5 itu kita ini puasa 5 hari ya, puasa 5 hari. Setelah kita baca hadarat, terus kita baca asma ini, kata aurad 791. 791 ini jangan kurang, jangan lebih, 791. Nanti setelah beres puasa wirid, ya kita cukup di aurad 9 kali saja setiap habis sembahyang subuh atau sembahyang duha. Ini bagi kita sendiri yang sudah mengamalkan ini, insya Allah tidak akan barang kita dicuri orang, tidak akan. Walaupun sudah masuk ke tempat kita, tidak akan mampu untuk mengambil sesuatu barang. Terus kalau ada orang minta bantuan kepada kita, ya kita kasih tulisan ini. Cuman nulisnya kita harus bulat, dan dibulatin lah. Bulatin. Jadi misalkan yamlikho, terus maksalina, mathlina, marnus, terus dabarnus, syadnus, kapas totoyus, terus di tengahnya kitmir, di tengah bulat itu kita kasihkan kepada orang. Saya di rumah, di daerah saya harapan pencuri, misalkan kiai atau ustadz atau akang atau abah atau apalah sebutan orang ke kita, amang misalkan. Ya kita kasih tulisan itu dan bacakan sama kita 9 kali itu asma itu. Langsung kita tiupkan, langsung tatafal. Jadi gitu, langsung kita lipat, kasihkan kepada orang itu, suruh disimpan di atas pintu rumahnya. Kalau ingin rumah.
Kalau toko ya di toko, di atas pintu tokonya. Seperti itu. Kalau misalkan di kebun ya di atas pintu kebun. Gitu. Wah, nggak ada pintunya. Ya kita ada pohon apa diiketin lah seperti di situ. Insya Allah ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu haknya yang diberikan oleh Allah kepada Asma ini tidak akan kecurian atau tidak akan dicuri orang. Inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa aturkan, bisa persembahkan. Insya Allah bermanfaat. Ini sudah tajribah. Dan Al-Fakir juga mengingatkan kepada siapapun yang mengambil ijazah ini, silahkan komen itu di komentar. Dan Al-Fakir billahi ta'ala. Dan jangan lupa yang belum subscribe. Terus klik, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, handai teman, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan ilmu ini atau asma ini. Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun. Tafadhol. Lillahi ta'ala. Dan semoga wasilah acara ini, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan kita semoga bisa mendapatkan atau dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah keutamaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun tujuan kita diijabah, diwujudkan, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita mendapatkan syafaat udmanya Nabi besar, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.